Eh, latihan terus Latihan terus. kalau nggak mau dibantai. Waduh, siap latihan terus. Halo semuanya, kawan-kawan penikmat MPL WIP season yang ketiga. Kali ini kita kembali dalam segmen WIP Talks untuk review week 1 dan week 2. Saya Ranger Merah dan saya Prof. Ranger KB. Kita berdua akan menemani Anda untuk podcast kali ini ya, dan ada dua bintang tamu di sebelah saya dan ada Ranger Merah Prof KB, di sebelah saya ada, silakan dengan siapa? Sinhen Oke. dari Terus, tim BCS. dari tim BCS. Yang sebelahnya siapa? Saya dengan Krapu Krapu dari tim BCS. tim BCS ya. Oke ya. Itu pengenalan singkatnya ya untuk teman-teman semua. Tapi kita ada beberapa hal yang perlu dibahas. Santai aja sih sebenarnya. Kita akan langsung saja masuk ke rekap pertandingan. Tapi sebelum masuk ke rekap pertandingan week 1 dan week kedua, saya mau memperkenalkan secara detail. Dari Sinsen ini role-nya apa ya, Sinsen? Role saya marksman, botliner atau botliner lah. Ya. Kalau dengan Krapu, Saya midlaner Pak ya. midlaner ya? Midlaner aja? Ya banyak role-nya, cuma ya tergantung situasi saja. Situasi saja. Oke. Jadi, tapi kenapa? Saya udah tanya aja dulu nih. Kalau nickname kamu kan kemarin itu sistem hitam. Terus kok sekarang berubah jadi ini apa? Sinhen. Nah, itu biar nggak mencoreng nama sistem hitam aja Pak. Begitu. Iya. Klasik kan? Udah terlalu bagus sistem hitam. Legasinya udah terlalu bagus. Untuk informasi juga ya, dia menyabet sebuah penghargaan langsung di set 2 kemarin. Itu top botliner 1 dan juga MVP regular season Sinhen ini ya. Yeah. Dan kebetulan BJS juga juara bertahan dan saat ini juga sedang memuncaki klasemen ya. Yeah. Hingga week kedua. Karena kita sudah jalan 5 week, cuman kalau dibahas semuanya terlalu panjang. Jadi kita cuma bahas 2 week aja ya. Oke, langsung aja untuk rekap selanjutnya. Prof KB boleh dibacakan week ke-1 pertandingannya apa saja, terus week kedua itu pertandingannya apa saja. Oke, Prof KB silakan saya berikan. Ya, week ke-1 ada GWK Alpha vs 404 Not Found yang dimenangkan 404 Not Found. Terus yang match kedua ada Metal Esport vs Royal Kingdom dan dimenangkan oleh Metal Esport. Yang ketiga ada Royal Kingdom vs Lunatic X2 dan dimenangkan Lunatic X2. BJS Esport vs Luxury Esport dimenangkan BJS ya, Dengan skor 1-0 dengan ya. skor 1-0. Oke, terima kasih Prof KB. Jadi saya sebenarnya mau langsung tanya dulu ya sebelum week kedua. Dari week ke-1 nih ya, saya mau tanya. Dari itu kan rata-rata tidak ini ya, semua tim itu belum kelihatan performanya. Tapi kamu kan sudah ngelawan Luxury nih BJS ya. Rating kamu untuk Luxury kayak gimana? 1 sampai 10. Terus saya mau tanya sama Krapu. Menurut kamu ya, kalau dari kemarin kan Luxury ini pakai metanya, dia pakai meta marksman biasa ya, beda sama kalian waktu itu sudah walaupun beralih ke fighter tapi masih belum pakai fighter ya, tapi masih pakai marksman matang. Nah, menurut Krapu, meta yang diperagakan oleh Luxury dengan hyper carry Karina itu bagaimana menurut kamu? Susahnya di mana? Tapi sebelum itu jawab dulu ya, Sinhen, Luxury ratingnya berapa? Ini rating pas ngelawan kita atau pas week 1 berarti? Ya, week 1. Kalau pas week 1 ini bagus sih mainnya. 8 lah, 8. Cuman 8. kurang rapi aja di akhirnya. Ini agak deket. Oh iya, Ya, oke ya. 8 ya. 8 ya. 8. Kenapa kamu bisa Pas bilang lawan kok kita. bagus banget? Karena kita lumayan susah ngelawannya pas saat itu. Mungkin kita Lumayan hard game lah. hard game-nya ya. Iya. Apalagi SKP-nya ya, itu karena Iya, Karinanya agak sebagai junglernya ya, memang sulit banget. Saya berkali-kali itu memang lihat Prof KB waktu
Ini kan SKP ini pemain debutan, season 2 kan nggak ada ya. pemain baru. Ya mungkin anak-anak BCS belum tahu karakternya Skapim ini ya. Kan soalnya dia juga masih baru, masih muda lagi. Iya. Jiwa-jiwanya masih oke lah kalau buat Everton. Jiwa-jiwa muda panas dingin ya. Panas. Kalau kita review di YouTube-nya atau di hasil replay-nya, memang saya ngeliat dia tuh gila banget ya. Iya. Tapi memang ya kalau menurut saya nih kamu ya dari Luxury tim apa player yang gimana ya kalau ngomong agak kasar yang menjadi beban. Waduh. Sebenarnya bukan beban sih Pak. Iya. Ya lebih tepatnya kurang kompak. Iya, Kurang kurang bisa menyatu gitu. Nah kamu kan head to head nih ya, nih kamu kan nggak bisa jawab. Iya. Malu ya, atau takut dihujat kamu? Enggak sih, mungkin draftnya itu agak kurang nyambung sih, Pak. Kurang nyambung. Iya. Gimana Mas? Nggak nyambungnya? Pakai Chow terus Terisla. Harusnya kalau udah Terisla, romernya tuh jangan Chow harusnya. Gitu. Oke, jadi maksud kamu di sini kan kalau Terisla itu area of effect, Iya. AOE ya. Iya. Terus kalau Cho kan kita tahu single target dia kan. Iya. Jadi dia areanya efeknya cuma single, tapi kalau dikomboin itu kurang nyambung menurut kamu? Kurang nyambung. Ya. Oke. Nah ini kalau menurut Krapu yang bikin Luxury bisa kalah. Kalau tadi dari Sinhen itu karena kombinasi match up hero-nya yang nggak connect antara Terisla dengan Cho. Kalau menurut saya itu hasilnya combo dari dua orang Roam dengan junglernya itu nyusahin karena langsung ke pick off satu hit combo langsung mati gitu Pak. Roam sama kalau mungkin kalau dari Yujae ya. Itu romnya dengan SKP oke lah ya kombonya masuk karena langsung menusuk gitu. langsung Menusuk burst terus damage ya. burst damage-nya. Terus kalau untuk yang lainnya itu kayak seperti Terisla kan area untuk crowd control. Jadi kurang masuk aja sama Maxwell-nya juga kan main area itu, Pak. Secara nggak langsung kamu bilang sependapat sama. Ya benar. Kalau saya lihat dari KDA, kamu ini termasuk yang paling sedikit kena pick off. Kan pakai cangkeh waktu itu. Ya itu matinya juga gara-gara itu combo dari Cho sama Karinanya itu pisahin. Berarti sedikit ini Raja Troll anomali berarti. Ya nggak anomali juga sih, cuma apa ya kayaknya kesalahan komunikasi antara tim gitu. Waktu draft passingnya itu ya. Ya sama waktu perangnya juga. Nah ini dari tanggapan BJ sudah nih. Menurut Prof Abi setuju nggak sama mereka berdua? Dan saya sih kurang setuju ya Pak. Kalau saya dilihat dari draft, memang sebenarnya harusnya kuat sih Luxury Pak. Karena kombonya Parsa sama Karina itu bisa jalan aja sih sebenarnya. Parsa tinggal nge-blast, cuman Karina tinggal bersih-bersih. Cepet sih kalau itu. Soalnya Parsa sendiri kan nggak bisa langsung instant kill. Cuman ngurangin ngurangin darahnya gitu. Iya, saya setuju karena ngurangin tinggal dikit Karinanya masuk. betul. Nah, karena memang kalau yang diambil dari ini ya, kalau lihat kita build-nya ya, itu Yuzong juga nggak mungkin di pick off secepat itu. Ada Kuma juga itu tingkat tower. Ya, terus juga Sinhen juga ya kita tahu dia ultimnya bisa ngeblink ke belakang ya. Ya. Dan Krapu ya mungkin tidak punya escape blink, cuman dia ada movement speed. Cuman yang disayangkan di sini tuh ini loh. Jadi setelahnya tuh jarang dapat momen. Karena dapat momen ya. Iya. Tapi beberapa kali dapat 3 orang loh. Iya, tapi itu backupnya nggak ada. Kejauhan ya. Kejauhan backupnya. Seperti itu. Oke, rating ya. Sekarang tadi kan sudah rating Luxury. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya dari Krapu. Nah, menurut Krapu, tim tadi kita tanya itu yang paling menyusahkan. Kalau tadi paling player ya yang paling menyusahkan ya. Tadi pertanyaan saya. Iya, nanyanya buat yang paling menyusahkan apa tidak?
Lupa. Iya. Sampai menyusahkan. Kamu tuh gimana? Kamu kan main tadi udah saya kasih pertanyaan, saya kira kamu nginget itu. Jadi yang kamu kan main user sebagai cangkir, yang paling nyusahin waktu match tersebut itu siapa? Apakah dari hackernya atau dari jungler atau karinanya, Escapim? Ya itu dia apa combo dari Chow sama Karinanya itu yang Ini sangat dua core player ini, Dua, ya. Joy sama Escapim. kuncinya itu di dua orang itu saja. Ya. Ya. Oke. Memang secara melihat dari kombonya luar biasa ya. Ya. Mereka ini kalah kalau tidak salah, saya ingat mereka ini blunder kalau nggak salah ya. War terakhir karena terlalu jauh dari Zranya sehingga Ya. termakan dari Zranya di depan, kalian bisa langsung nge-push gitu ya. Oke, kita selesai review itu aja ya untuk dari BGS versus Luxury, tapi kita kembali lagi ke match secara keseluruhan di week ke-1. Kita langsung kasih tahu nih ke kalian berdua ya. Dan nanti kalau misalnya ngobrol, tangannya jangan gerak begini ya. Nah, ini aja, oke? Jangan cuma satu. Nah, atau enggak nanti Sinsen boleh pakai tangan kiri gini terus begini ya. Nah, oke. Ini dari 4 match yang udah berlangsung nih. Selain pertandingan kalian, yang paling seru yang mana? Selain pertandingan kita, Ya. apa aja sih? Apa bisa sempat meter terus Kingdom vs Lunatic. GPK Alpha 404. Kalau menurut view di week pertama itu yang paling banyak view-nya itu ada di match pertandingan RK lawan Metal Esport ya. Kalian posisi kedua termasuk yang tertinggi lah view untuk penontonnya ya. Ini menandakan bahwasanya permainan kalian juga cukup menyerukan gitu atau meriah gitu. Tapi menurut kamu sini kita langsung bahas cepat aja. Mana yang paling seru menurut kamu? Ini sih GPK Ya, terpainnya tuh Bapak. GBK? Apa? Draftnya. Draftnya, ini GBK sama Robert Notvan ya. Nah ini memalukan. Oke, kamu pilih yang ini ya? Ya, ini Pak. Nah, pilih Ini yang seru ini. sih. Seru ya, karena Seru. ada 404 Notvan lawan GBK. Iya. Tapi GBK apa kalah dia? Karena nggak one sided gitu loh. Kayak, One-sided. iya. Jadi seru gitu, ada perlawanan ada, gitu. Ada Iya. serangan-serangan balik sering Iya. gitu ya. Oke, one-sided plus KB. Tapi kalau di sini saya lihat menggendong itu Yamis ya. Yamis menggendong jauh banget menggendongnya itu. Ya, terlalu jomplang gitu Pak. Oke, jadi kamu milih Sinhen untuk pertandingan GBK lawan 404 Notvan paling seru selain pertandingan. Iya, paling seru. Kamu setuju? Saya juga setuju dengan Sinan karena debut dari tim baru banyak kejutan ini. Banyak kejutan. Banyak kejutan. Oke. Memang kalau week pertama seru ya. Seru. Saya setuju sih. Apalagi ketika GBK Alpha kalah, itu malu banget ya di situ. Ya, sangat malu itu. Karena Tapi sebenarnya nggak malu sih Pak, cuman dia lebih ke arah kayak yang gendong-gendong gitu Pak. iya betul. Ya karena memang malu, kalau menurut saya sih malunya karena 404 Notvan itu isinya ada pemain player perempuan, Magenta Paul. Oke, kalau untuk di week ke-1 siapa the best player of the week menurut kamu? The best player of the week. Iya, keseluruhan pertandingan yang paling menonjol. Kamu boleh sendiri nggak? Siapa ya? Boleh. Saya boleh. Kerapu juga saya boleh. Siapa? Sini ya. Siapa ya? Kamu jangan lama mikir dong kamu. Siapa? Iya. Oke, ya udah deh. Ini kan tadi Match-nya Pak, ya. Ini Yamis. Oke, kita lanjut ke Metal lawan RK nih. Ini one sided kalau ini. Kayaknya one sided. Nggak seru ya. Ini Stromi. ini menurut saya kurang lah ya. Tapi di ini Sormia, ya lawannya kan Royal Kingdom karena masih tim debutan. Lawannya itu ya Royal Kingdom.
Pertanyaan kedua, nah ada lunatic nih. Dari kita tidak ada menyebut lunatic ya, top 2 ini. Nah ini menurut kamu ada Jai Gempita yang menjadi MVP 7113. Ini bermain sebagai God laner fighter nih. Metanya yang beda sendiri. Kesimpulannya ada ini di match 1 itu ada Yanis, yang tadi ya. kedua ini ada Stormy dengan Lancelot-nya yang gila banget sih. Terus ada match ketiga RK lawan Lunatic, ada Gempita dengan Kiminya, dan yang terakhir ada tadi saya lupa siapa yang jadi MVP-nya di kamu. Oh Kuma, ini romermu nih. Kuma. Menurut kamu siapa nih? Kuma sih, Oke, Pak. Kuma. Itu siap. penentu N kita itu. Iya, Kuma. Iya. Memang sih kalau saya lihat game pertama kamu tertekan ya. Iya. Match pertama itu tertekan banget sama Luxury. Tapi Kuma bisa balikin. Bisa balikin. Keren. Ya. Kamu siapa? Man of the week. Man of the week ya sebenarnya tipis-tipis lah, tapi kayaknya saya lebih suka ke debut dari tim baru, player baru itu Water Rise itu, Pak. Water Rise, oke. Water Rise. Nah, memang keren sih Water Rise ini, keren banget ya. Dia gendong-gendong 11-13 ya. Dia emang yang terakhir karena kita kayaknya udah cukup ini ya, saya mau coba week pertama dulu. Jadi kita nggak jadi ya bahas week kedua ya. Karena takutnya kalau lamaan juga. Yeah. Ini nanti kita mau hasilnya seperti apa ya. Menurut kamu ya, dari week pertama aja, performa tim yang paling bagus, mau itu debutan, mau lawannya itu tim debutan, mau itu tim yang udah lama, mana tim yang performanya paling bagus itu satu? Selain kamu, selain BJS ya? Selain kita berarti. Walaupun itu kalah. Lunatic sih. Lunatic. Ya. Kalau dari week pertama ya. Week pertama. Lunatic sih. Main paling rapi, Pak. Menurut saya ya. Mainnya paling rapi. Lawannya juga RK. Tapi RK bukan saya bermaksud ya, tapi emang ya kalian sebenarnya memang tim debutan, jarang latihan sih kayaknya kalian. Nah, oke begitu aja untuk pembahasan week kesatunya ya, Sinsen dan juga Krapu. Terima kasih waktunya. Sebelum kita menutup nih Prof KB, week 1, jadi week keduanya nanti kita bahas mungkin besok ya. Kata-kata untuk hari ini, quotes lah, cyber boleh ya Prof KB. Ya. Apa? Latihan terus. Kalau nggak mau dibantai. Waduh, siap latihan terus juga. Oke. Semangat latihan. Tuh, ayo kenapa? mengundang public enemy. Oke. Kenapa? Kata-kata spesial untuk Irsyad. Lebih Irsyad. Oke. Oh, benar Irsyad ini tim Lunatic ya, benar saya lihat dulu ya. Dia Irsyad cukup bagus dengan rating 9,8, hadiahnya 2319. Oke, silakan kata-kata untuk Irsyad. Ditunggu di roll juggle. Oke, ditunggu roll juggle. Walaupun kurang masuk ya, ini boleh ada permintaan tapi tergantung headbase-nya ya, juga nggak tahu. Nanti kita ini ya lihat-lihat lagi gimana keseruan kedepannya. Ini adalah video pertama kita di segmen Whip Talks dalam tutup kurung atau tanda kutip itu adalah review santai hasil MPL WP season ketiga. Mungkin dari saya Ranger Merah dan juga Prof KB ada kesalahan, mohon maaf ya. Karena kita juga masih awal nih. Ya, kita kan podcast baru-baru ya kan. Kalau masalah suara noise apa enggaknya ya ini juga harganya cuma 200.000. Nantilah kalau udah gede ya. Oke. Saya Ranger Merah dan juga Prof KB pamit undur diri, dan juga saya Sinhen. Dan juga Krapu ya. Sampai jumpa di next videonya. Jangan lupa ya, kita di week kedua bahas